Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Lestari dengan NIM 180384202013. Saya dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika. Nah, di sini saya akan membuat tugas UAS pada mata kuliah pengantar statistika matematika dengan dosen pengampu Ibu Reski Ramadona, SPD MPD. Nah, tugasnya itu membahas soal-soal dari distribusi norma, distribusi gamma, dan distribusi si kuadrat. Oke, selamat menyaksikan. Oke, selanjutnya di sini ada contoh soal yang pertama, yaitu contoh soal dari distribusi normal, sumber dari akademia. Soalnya, misalkan distribusi normal memiliki min sama dengan 40 dan standar deviasi sama dengan 6, carilah nilai X0 sehingga probabilitas dalam kurung X kecil dari X0 sama dengan 45%. Penyelesaiannya yang diketahui dari soal yaitu rata-rata atau min sama dengan 40, standar deviasi sama dengan 6. Yang ditanya dari soal yaitu carilah nilai X0. Jawab. Kita mulai dengan mencari nilai Z yang sama luasnya. Probabilitas dalam kurung X lebih kecil dari X0 itu sama dengan 45% atau sama dengan 0,45. Nah, nilai tadi yaitu 0,45 itu kita cari pada tabel distribusi normal. Nah, pada tabel distribusi normal, 0,45 itu yang mendekati adalah 0,4483. Nah, pada tabel distribusi normal, 0,45 itu mendekati pada 0,4483. Karena jika kita mencari nilai 0,45 pada tabel distribusi normal, itu tidak boleh lebih dari 0,45, tetapi harus di bawah 0,45. Nah, di situ sudah saya lingkar 0,4483 itu pada min 0,1 dan 0,03. Nah, untuk mendapatkan nilai Z0, maka min 0,1 ditambah 0,03 itu sama dengan min 0,13. Nah, itu adalah nilai Z0-nya. Nah, tadi dari tabel kita kan dapat tuh 0,45-nya itu mendekati pada 0,4483. Nah, dari tabel Z0-nya itu kan tadi min 0,13. Nah, rumus untuk mencari X0 itu sama dengan Z0 sama dengan dalam kurung X0 dikurang min per standar deviasi. X0 sama dengan min ditambah standar deviasi dikali Z0. X0 sama dengan minnya tadi itu 40 ditambah standar deviasi tadi 6 dikali sama Z0 yaitu min 0,13. X0 sama dengan 40 dikurang 0,78. X0 sama dengan 39,22. Jadi nilai X0 dari probabilitas dalam kurung X lebih kecil dari X0 sama dengan 45% adalah 39,22. Oke, selanjutnya contoh soal kedua dari distribusi normal, sumber dari buku pengantar teori probabilitas dari Dr. Adi Setiawan MSc. Soalnya, nilai ujian masuk UKSW untuk FSM berdistribusi normal baku dengan min sama dengan 75 dan standar deviasi sama dengan 10. Berapakah probabilitasnya seseorang mempunyai nilai
antara 80 dan 90. Penyelesaiannya diketahui dari soal rata-rata atau min sama dengan 75. Standar deviasi sama dengan 10. Y1-nya sama dengan 80. Y2-nya sama dengan 90. Nah, yang ditanya dari soal, berapakah probabilitasnya seseorang mempunyai nilai antara 80 dan 90? Jawab, misalkan Z menyatakan jarak dari min distribusi normal yang dinyatakan dalam satuan simpangan baku, berarti Z sama dengan Y dikurang min per standar deviasi. Sehingga bagian dari populasi yang terletak antara Z1 sama dengan Y1 dikurang min per standar deviasi. Z1 sama dengan Y1-nya tadi 80 dikurang min sama dengan tadi 75 per standar deviasi tadi 10 sama dengan 0,5. Z2 sama dengan Y2 dikurang min per standar deviasi. Z2 sama dengan Y2-nya tadi 90 dikurang min tadi 75 per standar deviasi 10 sama dengan 1,5. Z1 dan Z2 mempunyai luas Y lebih besar dari sama dengan 80, Y lebih kecil dari sama dengan 90, sama dengan probabilitas Z lebih besar dari sama dengan 0,5, Z lebih kecil dari sama dengan 1,5. Sama dengan probabilitas dalam kurung Z lebih kecil sama dengan 1,5 dikurang probabilitas dalam kurung Z lebih kecil sama dengan 0,5 sama dengan 0,3085 dikurang 0,0668 sama dengan 0,2417. Hal ini berarti terdapat bagian 0,2417 bagian dari populasinya yang mempunyai nilai tes masuk antara 80 dan 90. Oke, selanjutnya di sini ada contoh soal dari distribusi gamma. Sumber dari buku pengantar teori probabilitas dari Dr. Adi Setiawan MSc. Soalnya, jika X berdistribusi gamma dalam kurung 1,2, maka tentukan modus dari X. Penyelesaian, diketahui alfa dari soal itu sama dengan 2 dan beta dari soal itu sama dengan 1. Yang ditanya dari soal yaitu tentukan modus dari X. Jawab, karena X berdistribusi gamma dalam kurung 1,2 maka mempunyai fungsi kepadatan probabilitas. Fx sama dengan 1 per beta pangkat alfa dikali fungsi gamma dikali X pangkat alfa kurang 1 pangkat min X per beta, di mana X lebih besar dari 0. F dalam kurung X 1,2 sama dengan 1 per betanya 1, alfanya 2, jadi 1 pangkat 2 fungsi gamma, alfanya 2. Nah, untuk mencari fungsi gamma yaitu dengan cara alfa dikurang 1
Jadi nilai dari fungsi gamma yaitu 1 dikali X pangkat alfanya 2 dikurang 1 E pangkat min X per beta, betanya 1 sama dengan X E pangkat min X. Untuk X besar dari 0 sehingga F aksen X sama dengan E pangkat min X dikurang X E pangkat min X sama dengan dalam kurung 1 dikurang X kali E pangkat min X sama dengan 0 atau X sama dengan 1. Jadi modusnya adalah 1. Oke, selanjutnya contoh soal dari distribusi si kuadrat sumber akademia. Soalnya, misalkan X berdistribusi X kuadrat dalam kurung 10, tentukan probabilitas X lebih besar dari sama dengan 3,25, X lebih kecil dari sama dengan 20,5. Penyelesaian diketahui dari soal X kuadrat dalam kurung 10 itu sama dengan X kuadrat dalam kurung R. R itu adalah derajat bebas. Jadi derajat bebas dari soal adalah 10. Ditanya tentukan probabilitas X lebih besar dari sama dengan 3,25, X lebih kecil dari sama dengan 20,5. Distribusi X kuadrat dalam kurung R ini merupakan distribusi kontinu sehingga jika X berdistribusi X kuadrat dalam kurung R, maka probabilitas X lebih besar dari sama dengan A, X lebih kecil dari sama dengan B, itu sama dengan probabilitas dalam kurung X lebih kecil sama dengan B dikurang probabilitas dalam kurung X lebih kecil sama dengan A. Maka probabilitas X lebih besar dari sama dengan 3,25, X lebih kecil dari sama dengan 20,5 itu sama dengan probabilitas dalam kurung X lebih kecil sama dengan 20,5 dikurang probabilitas dalam kurung X lebih kecil sama dengan 3,25. Nah, probabilitas dalam kurung X lebih kecil sama dengan 20,5 ini kita cari pada tabel distribusi si kuadrat. Dan dikurang probabilitas dalam kurung X lebih kecil sama dengan 3,25 ini juga kita cari pada tabel distribusi si kuadrat. Nah, karena tadi derajat bebasnya itu 10, maka kita mencari probabilitas dalam kurung X lebih kecil sama dengan 20,5 itu pada derajat bebas 10. Yaitu nilai yang mendekati 20,5 yaitu pada 20,48. Nilainya itu 0,025. Dan probabilitas dalam kurung X lebih kecil sama dengan 3,25 yaitu pada nilai 0,975.
Pada tabel tadi kita dapat probabilitas dalam kurung X lebih kecil sama dengan 20,5 dikurang probabilitas dalam kurung X lebih kecil sama dengan 3,25 itu sama dengan 0,975 dikurang 0,025 sama dengan 0,95. Jadi probabilitas dalam kurung X lebih besar dari sama dengan 3,25, X lebih kecil dari sama dengan 20,5 itu sama dengan 0,95.